Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan baca kitab Nasha'ul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma'asallahu karimun. Ma'asallallahu, tidak akan bermaksiat kepada Allah, karimun, orang yang mulia, ay hamidul fa'al. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia itu ay hamidun fa'al, ay hamidul, ya, ay hamidul amali, itu orang yang baik pekerjaannya. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan jalan takwa kepada Allah. Wal akhrasu anil ma'asi, dan menjaga dirinya dari maksiat. Jadi orang yang mulia yang sesungguhnya itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah dan mendasari, ya, memuliakan dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala atharud dunya alal akhirah hakimun, dan orang tidak akan, ya, dan tidak akan mendahulukan ataupun, ya, mendahulukan urusan dunia, alal akhirati, mengalahkan urusan akhirat, hakimun, orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu tidak akan mendahulukan urusan dunia, mengalahkan urusan akhiratnya. Jadi orang yang dinamakan orang mulia itu orang yang bisa mendahulukan urusan akhirat, mengalahkan urusan dunianya. Jadi adalah orang-orang yang mulia. Jadi orang yang hakim, orang yang bijaksana. Jadi orang mulia itu jadi orang yang bisa menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Dan dinamakan orang bijaksana adalah orang yang tidak mengalahkan urusan akhiratnya, mendahulukan urusan dunianya. Ini orang yang bijaksana. Wa an A'mashi ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Dari Al-A'mashi, namanya adalah Sulaiman bin Mahran, mengatakan, man kana ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modalnya adalah takwa, kanatil al-sanu, maka lisan ini tidak akan bisa min an wasfi ribhi dinihi, tidak akan bisa menghitung keuntungan agamanya. Jadi dikatakan bahwa barang siapa yang modal utamanya adalah takwa kepada Allah, dasar apa yang dia lakukan itu hanya takwa kepada Allah, maka tidak akan bisa dihitung berapa, ya, karena disebut di sini adalah modal, maka keuntungan, ya. Orang kalau berdagang itu ada modalnya, maka nanti akan mendapat keuntungan.
Maka barang siapa yang modalnya adalah takwa, modal amalnya adalah takwa, maka tidak akan bisa dihitung keuntungan agamanya. Ya, karena apapun yang dia lakukan dasarnya takwa, dasarnya takut kepada Allah, dasarnya adalah taat kepada Allah. Jadi apa yang ia lakukan itu tidak ada dasar lain kecuali karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dasarnya takwa ini selalu jadi kebaikan apa yang dia lakukan. Dia tidur, dasarnya takwa. Dia bekerja, dasarnya takwa. Kok bisa? Ya bisa. Tidur, dia dasarnya apa? Takwa kepada Allah. Saya tidur karena dengan tidur bisa terhindar dari maksiat. Ya, karena orang tidak tidur mungkin bisa jadi maksiat di luar sana. Tapi dengan tidur terjaga dari maksiat. Dia bekerja, ya, tujuannya adalah untuk mencukupi keluarga, tujuannya untuk mencari ma'isyah, tujuannya supaya tidak apa? Supaya tidak menghilangkan sifat yang tidak baik kepada orang lain. Dia bekerja, ya, niatnya adalah baik, tidak lain adalah apa yang dia lakukan taat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang bisa jadi, ya, malah kadang-kadang karena kita merasa ahli ibadah, terus kemudian ada kesombongan, sehingga ibadah yang kita lakukan karena dasarnya bukan takwa tapi karena kesombongan, justru yang kita lakukan itu adalah menjadi sia-sia. Jadi yang amal-amal yang dilakukan kelihatannya amal-amal mubah, amal-amal yang biasa, tapi karena bagi orang yang bertakwa, karena dasar dari apa yang dia lakukan adalah takwa kepada Allah, maka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini karena merasa soal ibadah terus menyalah-nyalahkan orang lain, ini malah rawan. Karena bisa sholat malam terus punya pikiran, ya Allah enaknya ya sholat malam, ini kok ada orang yang tidur saja, ya, padahal tidurnya siapa tahu bagi orang yang bertakwa tidurnya lebih baik karena niatnya baik untuk tidur, ya, bisa jadi seperti itu. Ya, bukan berarti menyalahkan yang sholat, tidak, tapi dasar dari apa yang dia lakukan, dasar dari amal yang dia kerjakan itu karena takwa kepada Allah, itu akan menjadi kebaikan. Maka barang siapa yang modal amalnya adalah takwa kepada Allah, tidak bisa dihitung keuntungan kebaikan bagi agamanya. Karena orang yang bertakwa itu jadi apapun itu akan menjadi amal, ya. Jadi miskin dia bersabar. Bagi orang yang takwa membuktikan bahwa Allah itu mengujinya untuk sabar. Dijadikan orang yang kaya, ya, dia menyadari kekayaannya bukan miliknya dan Allah mengujinya dengan kekayaan supaya bersyukur. Ini bagi orang yang bertakwa. Kemudian sebaliknya, wa man kana ra'su mali, sebaliknya barang siapa yang modal utamanya adalah wa man kana ra'su malihi ad-dunya,
Barang siapa yang modalnya adalah dunia, modal utamanya adalah dunia, kallatil alsan an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa yang modalnya adalah dengan urusan dunia saja, demikian sebaliknya yang tadi, dia tidak bisa dihitung kerugian agamanya. Jadi urusannya ini hanya berkaitan dengan duniaan, yang sekarang ini saja, tidak ada urusan akhirat. Tujuannya itu semua dunia. Dia berbuat apapun urusannya adalah karirnya di dunia saja, urusannya di dunia saja. Maka dia rugi. Apa yang dia lakukan itu hanya sebagai kepuasan dia di dunia ini, tanpa berpikir dalam urusan akhirat. Maka barang siapa yang modal utamanya adalah urusan dunia, maka tidak bisa disifati, tidak bisa dihitung kerugian agamanya. Artinya man tamassaka 'alat taqwa, man tamassaka 'alat taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wastinabil ma'asi. Jadi barang siapa yang selalu berpegang teguh kepada ketakwaan, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah, takwa itu kan itu, di an assasahu wa af'alahu bimuwafiqati syar'i lillahi, yaitu apa yang dia lakukan itu, apa yang dia kerjakan itu tidak lain dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasanatin katsirah. Jadi maka kebaikan yang dia terima akan sangat baik, la tuhsa, tidak akan bisa dihitung. Jadi bagi orang yang dasar yang dia kerjakan adalah karena memang takwa kepada Allah, maka dia tidak akan bisa dihitung kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya waman tamassaka ala umurin mukhalafatus syar'i falahu sayi'atun katsirah. Barang siapa yang dia kerjakan berbeda ataupun tidak cocok, tidak sama dengan syariat, dengan agama, atau tujuannya bukan tujuannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan keburukan yang tidak bisa dihitung. Jadi hendaknya kita apapun yang kita lakukan itu adalah tujuan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita kerjakan, hal-hal yang mubah saja, yang boleh saja, kalau kita dasarkan karena Allah, akan menjadi pahala. Maka dalam maqalah, dalam sebuah riwayat dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi'amalil akhirah kana min amalid dunya, Jadi banyak amal yang kelihatannya amal itu menjadi amal akhirat, tetapi menjadi amal dunia saja sebab bisu'in niyah, sebab niatnya yang tidak baik. Jadi niatnya harus takwa kepada Allah. Apa yang dilakukan niatnya tidak lain adalah niat karena Allah. Jadi barang siapa dan wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya kana min amalil akhirah. Demikian sebaliknya, banyak amal yang kelihatannya dunia tetapi menjadi amal akhirat bi husnin niyah, dengan niat yang baik. Niatnya karena takwa kepada Allah, niatnya karena Allah, maka menjadi amal itu amal akhirat, walaupun kelihatannya hanya amal-amal dunia. Seperti tadi saya sampaikan, tidur tadi, makan, ini kan seakan-akan amal dunia, tapi karena tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah, maka menjadi
dari kebaikan bagi kita. Jadi apapun yang dia lakukan adalah tamassaka bi taqwallah, yaitu berpegang teguh karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Imam Malik, yaitu Imam Malik. Kullu maksiatin min syahwatin. Maksiat yang ditimbulkan dari keinginan, syahwat, keinginan, nasyatin min syahwat, yang dari keinginan atau istiaqun nafsi ila syai', ya, yaitu keinginan yang memang terbawa dari keinginan nafsu kepada sesuatu, fa innahu yurja ghufranuha. Jadi maksiat yang timbulnya dari syahwat, dari keinginan nafsu, itu bisa diharapkan diampunkan dosanya diampuni. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat, angkibrin, yang timbul dari perasaan sombong, ya, fa innahu la yurja ghufranuha. Kalau maksiat yang ini la yurja ghufranuha, tidak bisa diharap diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini bahaya, ya, maka maksiat itu karena kalau nafsu, karena keinginan, itu masih diharapkan diampuni oleh Allah. Tapi kalau maksiat itu timbul dari merasa kita lebih baik, ya, atau karena kesombongan, ini tidak bisa diharap diampunkan dosanya. Seperti apa? Li'anna maksiata iblis, karena maksiatnya iblis itu asluha minal kibri, itu timbul dari perasaan sombongnya iblis. Ketika disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih baik dari dia, ya Allah, kenapa saya harus hormat kepadanya? Saya diciptakan dari api, ya, dia diciptakan dari tanah. Dia merasa dirinya lebih baik karena kesombongan, merasa sombong. Jadi kalau sudah bahasa saya ini lebih baik, ya, saya ini lebih, ya, kalau bukan saya. Jadi kalau sudah bahasa saya itu, ini berarti ada kesombongan, dan ini bahaya. Nah, karena timbulnya iblis, tidak diampunkan Allah itu karena kesombongan, ya. Wali anna zalati Nabi Adam, ya, Adam alaihissalam, dan karena sesungguhnya terpelesetnya Nabi Adam, ya, ataupun tidak mengikuti perintahnya, atau tidak melanggar aturannya Allah alaihissalam, ya, Nabi Adam melanggar, Nabi Adam alaihissalam melanggar aturan Allah itu karena asluha minasyahwati, itu timbulnya dari keinginan, ya. Jadi bisa babi istiaqihi ila dzuqi thamaratil khuld, ya. Jadi karena kepengin makan buah khuldi, ini karena nafsu, karena keinginan. Ini bedanya. Sehingga karena maksiatnya Nabi Adam atau melanggarnya Nabi Adam atas larangan Allah itu karena keinginan, ya, maka Nabi Adam ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beraninya ataupun maksiatnya iblis itu karena kesombongannya kepada
yang lain. Dia sombong, ada perasaan sombong, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Kita ini jangan merasa lebih baik, kita jangan merasa lebih baik dari yang lain. Ya, karena kadangkala prasangka kita itu tidak sama dengan kenyataan. Ya, contohnya misalnya ada orang ya mungkin nggak seperti kita ya, yang tiap hari bisa sholat berjamaah, bisa jadi ya. Tapi karena mencari ma'isyah yang itu lebih wajib ya, dia sholat jamaahnya nggak di sini ternyata. Ini seperti ini. Terus kita mengklaim wah dia nggak pernah jamaah di sini ya. Ya kita husnudzon kepada orang lain, tidak merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ini karena bahayanya sombong ya, membanggakan diri. Ini berbahaya, lebih berbahaya daripada kemaksiatan yang dilakukan karena satu keinginan. Jadi ini menurut Imam Malik mengatakan bahwa kemaksiatan yang dilakukan karena nafsu, karena keinginan itu masih bisa diharap untuk diampuni, sedangkan kemaksiatan yang dilakukan karena kesombongan ini jangan sampai kita tidak bisa diampuni. Contohnya tadi iblis dengan Nabi Adam ya, Nabi Adam dan iblis. An ba'di zuhati, dari sebagian orang-orang zuhud, man aznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yadkhulun nara wa huwa yabki. Dari orang-orang ahli zuhud mengatakan bahwa barang siapa berbuat maksiat dan dia tertawa, maka Allah Subhanahu wa taala fa innallaha yudkhilun nara wa huwa yabki. Dia akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dan dia dalam keadaan menangis. Wa man ata'a wa huwa yabki, demikian sebaliknya barang siapa yang taat kepada Allah dan dia menangisnya karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka fa innallaha ta'ala yudkhilul jannah wa huwa yadhaku, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dalam keadaan dia tersenyum. Jadi artinya apa? Orang yang bermaksiat dan dia bangga, ini dia senang, dia merasa senang dengan kemaksiatnya. Loh, nggak kayak saya ini. Kalau kamu itu apa ya? Di barang siapa yang maksiat dan dia membanggakan dirinya dengan senang, dengan tertawa ya, dia tidak merasa salah, maka nanti Allah akan memasukkan ke neraka dalam keadaan dia menangis, dalam keadaan menyesal. Tetapi barang siapa yang dia menangis karena ketaatan kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah dalam keadaan dia tertawa, dalam keadaan dia senang. Dan sekarang itu kan banyak orang berbangga-bangga dengan kemaksiatan ya. Jadi yang harusnya kemaksiatan itu disimpan-simpan, dirahasiakan, nggak boleh orang tahu ya. Di akhir zaman itu banyak orang yang justru dengan kemaksiatan dia bangga, dengan kemaksiatan dia merasa supaya terkenal ya, seperti itu. Dengan ketertawa seperti itu, nanti Allah akan masukkan ke neraka dalam keadaan dia menangis karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, di mana kita melakukan sesuatu. Yang pertama adalah bagaimana kita mendasari amal kita ini karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan jangan merasa kita ini lebih baik dari orang lain, dan jangan merasa bahwa ada kesombongan dalam diri kita karena kemaksiatan yang timbul dari rasa sombong ini berat untuk diampunkan, sedangkan kemaksiatan yang timbul dari keinginan nafsu kita masih berharap untuk diampuni. Demikian, jangan membanggakan diri dengan kemaksiatan yang sudah Allah tutup. Kemaksiatan itu kita membanggakan diri dengan kemaksiatan, kita senang dengan kemaksiatan, merasa hebat dengan kemaksiatan, maka Allah nanti akan memasukkan orang-orang tersebut seperti itu ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis, dalam keadaan dia menyesal. Tetapi marilah kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, susah karena Allah, gembira karena Allah, susah karena Allah, gembira karena Allah. Itu maksudnya bagaimana kita bergembira dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Susah kita memikirkan bahwa betapa amal kita ini amat sedikit dibanding rahmatnya, dibanding dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita tersenyum. Demikian mungkin pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya saya sampaikan, dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.